نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Pagi hari ini seluruh umat Islam mengagungkan asmanya, melantunkan takbir, tasbih serta tahlil setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Doa dan harapan hanya kepada Allah, mudah-mudahan ibadah dan amal soleh kita pada bulan Ramadan benar-benar membawa kita menjadi pribadi yang bertakwa, kepribadian yang sanggup berperan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga terwujud alam yang damai, sejahtera dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan sebagai bulan pendidikan telah mengajarkan kepada kita menjadi hamba yang memiliki disiplin dan etos kerja tinggi, memiliki ketajaman berpikir, kepekaan sosial, ketangguhan mental dan kecerdasan spiritual. Pendidikan dan pengajaran yang ada pada bulan Ramadan diwujudkan melalui kesabaran untuk menahan lapar dan dahaga, mengkaji Al-Quran, mengupas ilmu-ilmu agama, peduli kepada sesama melalui sedekah, zakat dan infak, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada setiap akhir Ramadan menjelang lebaran Idul Fitri, masyarakat muslim di Indonesia sudah terbiasa dengan tradisi pulang kampung yang sering diistilahkan mudik. Perjalanan mudik biasa dilakukan dengan pesawat, kereta api, kapal laut, bis dan kendaraan pribadi. Secara etimologi, mudik berasal dari kata udik, berarti desa, dusun, kampung atau lawan dari kota. Sedangkan secara terminologi, mudik atau biasa disebut pulang kampung adalah perjalanan dari perantauan ke tempat asal. Tempat asal itu bisa desa, kota, atau pinggiran kota. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudik yang dilaksanakan pada setiap menjelang lebaran itu sejatinya mempunyai hikmah yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi. Pertama, dimensi religius. Mudik telah lama dijadikan masyarakat yang merantau sebagai wahana silaturahim antar sesama kerabat. Para pemudik yang sangat merindukan nilai-nilai kebersamaan serta berkumpul bersama keluarga untuk saling meminta maaf pada hari raya Idul Fitri setelah sekian lama tidak bertemu karena kesibukan. Melalui Idul Fitri, seluruh umat Islam dituntut untuk mampu melakukan pemaknaan kembali terhadap ukhuwah kekerabatan di kampungnya masing-masing. Mudik lebaran menjadi momen yang sangat tepat untuk bertemu teman-teman lama dan menjalin komunikasi kembali dengan mereka. Momen berbuka puasa bersama,
atau saling mengunjungi ketika hari raya umumnya menjadi agenda yang biasa dilakukan ketika mudik. Islam selalu meneguhkan manfaat silaturahmi. Misalnya bersilaturahim akan membuka jalan rezeki dan memanjangkan umur. Memperkuat silaturahim akan menambah ikatan ukhuwah semakin terjaga baik. Disinilah manfaat mudik, karena bisa jadi orang yang mudik bergabung dengan teman atau saudara yang selama ini tidak saling tegur secara langsung karena dipisahkan jarak dan kesibukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mengagungkan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Mudik juga menjadi sarana untuk menemui orang tua dan sanak keluarga. Seseorang yang bekerja di luar kota dapat menjadikan mudik sebagai kesempatan untuk pulang menemui orang tua dan sanak keluarga. Menemui orang tua merupakan salah satu bentuk bakti pada mereka. Apalagi jika memberikan mereka kebahagiaan dengan membawakan buah tangan atau sekedar berbagi cerita. Bila dikaitkan dengan Islam, maka ada perintah kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua dengan cara bertujuan, memberikan perhatian dan kasih sayang dan mendoakan mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudik menjadi ajang saling introspeksi dan memaafkan. Tradisi mudik pada hari raya merupakan ajaran tentang silaturahim atau menyambung cinta kasih, dan ajaran untuk saling meminta maaf bagi seseorang saat menyadari telah berbuat salah pada orang lain. Meskipun hal ini tidak dikhususkan hanya pada Idul Fitri saja, yang berlangsung hanya sekali dalam setahun, namun pada hari raya Idul Fitri menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan introspeksi diri atas kekurangan dan kesalahan selama ini, baik kepada sesama maupun kepada diri sendiri. Berpuasa sebulan penuh telah melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga sikap kepedulian sosial dan mudah memaafkan terbangun dengan cepat. Mudah memaafkan merupakan akhlak Al-Quran, sehingga inisiatif memaafkan tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan pula. Namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, pahala baginya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pada sisi lain, dari dimensi religius bagi para pemudik lebaran adalah terbuka kesempatan berbagi rezeki. Banyak para pemudik yang menyisihkan penghasilan untuk dibagi kepada sanak saudara yang masih anak-anak atau belum bekerja. Di samping itu, anak-anak juga dapat dilatih untuk mengenal sanak saudara melalui kegiatan mudik lebaran.
Maka momen mudik bisa menjadi momen untuk mencari keberkahan Allah, bukan mencari perhatian dengan menyombongkan materi atau keberhasilan di kota. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudik merupakan proses perjalanan yang biasanya dilaksanakan pada jarak dan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai berhari-hari. Oleh karena itu, maka seorang pemudik perlu melakukan persiapan, baik lahiriah maupun batinnya. Bermacam-macam cara ditempuh orang untuk menyiapkan kepulangannya. Persiapan lahiriah di antaranya bekal perjalanan, mengecek kesiapan kendaraan bagi yang berkendaraan sendiri serta bekal yang akan dihadiahkan kepada sanak saudara serta para keluarga yang tinggal di kampung. Persiapan batinnya di antaranya sholat, doa, dan zikir menjelang keberangkatan maupun selama dalam perjalanan dan pada saat tiba di tempat tujuan. Mudik berkampung halaman menjelang Idul Fitri sesungguhnya ajang latihan untuk bakti sosial, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun umat Islam pada khususnya, seperti peran aktif mereka dalam pembangunan masjid, madrasah, gedung TPI, pondok pesantren dan lain-lain. Di samping persiapan batinnya dan lahirnya, seorang pemudik juga harus memperhatikan adab-adab pada saat melakukan perjalanan atau bepergian. Lantas, bagaimana tuntunan dan teladan Rasulullah pada saat melakukan bepergian? Di antara hal-hal yang diteladankan oleh Rasulullah pada saat bepergian adalah berpamitan kepada kerabat dan tetangga terdekat, bepergian pada hari Kamis, sholat sunnah safar 2 rakaat di rumah ketika berangkat dan 2 rakaat di masjid terdekat ketika sampai di kampung halaman, membaca doa ketika meninggalkan rumah, membaca doa ketika naik kendaraan, memilih ketua rombongan, memperbanyak doa ketika dalam perjalanan, memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, serta membaca takbir ketika jalan menanjak dan tasbih bila jalan menurun, membaca hamdalah bila jalan mendatar, melaksanakan salat qashar atau jamak qashar selama perjalanan, serta kiblat sholat di atas kendaraan mengikuti arah laju kendaraan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kedua, dimensi ekonomi. Secara ekonomi, dengan adanya mudik yang dilakukan oleh masyarakat, aliran modal yang dibawa oleh para pemudik bakal mengalir ke daerah pedesaan. Tentu saja ini menjadi sumber pemasukan bagi daerah, apalagi dari efek domino yang menjadi pemicu kegairahan aktivitas perekonomian lainnya. Perusahaan transportasi bersaing menawarkan pelayanan, bank-bank menyodorkan berbagai pelayanan kebutuhan uang, sementara vendor penyedia jasa teknologi komunikasi berusaha memanjakan pemudik dengan berbagai fasilitas dan lain sebagainya. Walhasil, perekonomian di berbagai daerah meningkat, bangkit dan bergairah disebabkan oleh kehadiran para pemudik. Fenomena mudik diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk lebih serius menggarap pembangunan desa, lapangan kerja dan infrastruktur. Pemerataan kesemuanya itu akan menjadi kunci penting kesuksesan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Fenomena mudik juga menjadi indikator ketergantungan desa
desa pada kota. Pada umumnya, status sosial masyarakat desa sulit menaiki tangga sosial pada lapisan elit lokal, sehingga sebagian orang mengadu nasib ke kota untuk menaikkan taraf hidup dan status sosialnya. Kesuksesan yang diraih di kota diharapkan dapat memotivasi anggota keluarga lainnya untuk berani merantau, sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i dalam syairnya Safir Tajid Iwadan Muhammad Tufarihu Wansaf fa'inna lidal aishi fin nasabi. Merantaulah, engkau akan menemukan pengganti yang telah engkau tinggalkan. Berusahalah, sungguh kebahagiaan hidup itu diraih dengan kerja keras. Namun perlu diingat, kesuksesan jangan sampai menimbulkan kesombongan dengan memamerkan berbagai kekayaan dan bergurau-gurau. Ajaran Islam melarang keras perbuatan sombong, riya dan tabdil. Allah sudah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 36, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dimensi yang keempat adalah dimensi psikologis. Bagi para pemudik pulang kampung, halaman bukan hanya sebatas untuk merayakan lebaran bersama keluarga, tetapi juga untuk menghilangkan penatan beban kerja. Kehadiran kota yang keras, suasana kota yang bising, serta berbagai tekanan kerja yang berat membuat para pemudik mengalami stres di tempat kerja. Sementara keluarga yang menjadi tempat berbagi rasa jauh darinya. Suasana kampung halaman yang tenang, sejuk, damai, dan keluarga yang ramah menjadi alasan yang kuat untuk mudik. Kondisi psikologis tersebut mendorong para pemudik menjadi tidak peduli dengan banyaknya energi yang harus dikeluarkan, seperti antri mendapatkan tiket, perjalanan yang berat dan resiko tinggi yang harus dihadapi. Mereka yakin dengan bersilaturahim di kampung halaman bersama anggota keluarga dan handai taulan akan memberikan semangat dan kekuatan baru untuk menghadapi realitas kehidupan yang keras. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Demikianlah tradisi mudik yang hampir menjadi wajib dilakukan oleh para perantau ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Tentu tradisi ini tidak hanya sebagai rutinitas tahunan yang banyak menguras pikiran, tenaga, dan biaya. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari tradisi mudik. Di antaranya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan bakti kepada orang tua, meningkatkan kualitas ukhuwah kekerabatan, menambah teman, saudara, dan memperluas rezeki, menambah pengalaman dalam kehidupan, melatih kesabaran dan menempa akhlak, mendapatkan berbagai keberkahan dalam silaturahim, serta meningkatkan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebagai bagian akhir dari khutbah pagi ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa dan segala ibadah kita pada Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kualitas yang lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Hubungan keluarga antara suami, istri, anak, dan kekerabatan semakin harmonis, masyarakat semakin kondusif, lingkungan semakin aman, serta situasi negara semakin baik dan maslahat untuk semua warga negara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام